Perkenalkan, nama saya Ratu Devi Gatripalita dari PT E01 dengan NIM 19240410117. Kali ini saya akan membahas materi kedua pada bab 5, yaitu pengembangan media dan sumber belajar. Pengertian dan manfaat media belajar. Pengertian media dalam pembelajaran mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau untuk menangkap, memproses, menyusun kembali informasi visual atau informasi verbal. Ada beberapa fungsi media. Yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga, menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keempat, menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang kelima yaitu membangkitkan keinginan dan minat baru dari para siswa. Selanjutnya, secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas beberapa. Yang pertama itu ada media audio. Media audio ini yaitu media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan perekam suara. Yang kedua ini ada media visual. Media visual ini hanya dapat dilihat dengan tidak memiliki suara atau dapat dilihat hanya dengan gambar. Contohnya seperti lukisan, foto. Selanjutnya yaitu media audiovisual, yakni media ini mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar. Dapat dilihat contohnya seperti film, video, rekaman, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik komponen media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran. Fungsi yang pertama itu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Artinya, tanpa bantuan media maka materi ajar menjadi susah dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Yang kedua ada materi pembelajar sebagai sumber belajar. Artinya, segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran dan karakteristiknya. Media pembelajaran ini dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama itu media hasil teknologi, yang artinya teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku cetak dan materi visual status utama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Yang kedua ada media hasil teknologi audiovisual. Cara penyampaian materi ini yaitu dengan menggunakan mesin-mesin mekanis elektronis untuk menyampaikan pesan-pesan audiovisual. Penyajiannya yaitu secara audiovisual, jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Artinya ini media tersebut berbasis mikroprosesor untuk menghasilkan sumber-sumber yang akan kita ketahui. Yang keempat ada media hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer. Cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi ini yaitu dengan menggabungkan pemakaian beberapa untuk media yang dikendalikan oleh komputer. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Dalam media pembelajaran ada kelebihan dan kekurangannya. Jelas kelebihan dan atau kegunaan media pembelajaran itu, yang pertama dapat memperjelas penyajian materi. Yang kedua, mengatasi pembatasan ruang, waktu, daya, dan indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariatif, sifat pasif anak didik dapat diatasi. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada setiap siswa, lingkungan dan pengalaman yang berbeda, kita mampu mengolah pemikirannya. Namun, adapun kelemahan yang dimiliki oleh media pembelajaran. Ada beberapa kelemahan sehubung dengan gerakan pengajaran visual, antara lain yaitu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain,
pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Selanjutnya ada pemanfaatan dan penggunaan sumber belajar. Pemanfaatan media dalam pembelajaran yang pertama itu media berbasis visual. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ini ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik itu sendiri. Yang kedua ada media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual ini merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Yang ketiga ada kombinasi slide dan suara gabungan. Seperti tape radio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Yang keempat ada media berbasis komputer. Media berbasis komputer ini dapat ditempatkan di sekolah-sekolah agar lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kelima ada multimedia berbasis komputer dan interaktif video. Multimedia secara sederhana diartikan sebagai lebih dari satu media pembelajaran. Yang keenam itu ada media berbasis internet. Penggunaan media berbasis internet ini dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah e-learning atau biasa diartikan dengan pembelajaran secara elektronik. Sekian pembahasan materi 2 pada bab 5 kali ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan selamat siang.